warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Agus Priyanto SPDI, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Usuluddin Singkawang. Dalam kesempatan ini, tanggal 29 November 2021, izinkan saya mempraktekkan pembelajaran akidah akhlak dengan materi iman kepada qada dan qadar pada kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Mohon bimbingan, saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji demi perbaikan pembelajaran saya yang selanjutnya. Atas masukan dan bimbingannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Doanya. Selanjutnya Bapak periksa dulu kehadiran kalian hari ini. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Gibran dengan Yo. Keterangannya? Sakit. Siapa yang sakit? Gibran sakit. Baik. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk kepada materi, kita ketahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah menguraikan pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, melafalkan dalil. Jadi kalian nanti bisa melafalkan dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa kira-kira? Masih ingat? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghaffar apa artinya? Maha pengampun. Kalau Al-Ghafur, waktu itu kita sudah membahas juga tentang perbedaannya. Siapa yang tahu perbedaannya? Angkat tangan. Yang tahu perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Ya, Haris, silakan Haris. Dalam artian kayak menghilangkan dosanya dari pandangan manusia. Kalau Al-Ghafur setelah membahas tentang Asmaul Husna, sekarang kita akan mempelajari tentang qada dan qadar itu. Kalian sudah tahu tentang qada dan qadar? Belum. Apa bahas materi ini bersama-sama? Tadi apa? Tentang pengertian. Kita akan bahas tentang pengertian qada dan qadar. Perhatikan layar di depan tentang qada. Coba dibaca sama-sama. Pengertian qada itu apa? Ya, qada itu adalah ketetapan Allah yang telah direncanakan sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Ada yang tahu? Hah? Nggak jelas. Angkat tangan, satu dua. Yang turun. Zaman
sebelum adanya alam semesta. Ya, bagus. Jadi Allah itu telah mempunyai rencana bahkan sebelum zaman ini ada. Dan rencana sebelum zaman ini ada itulah yang disebut dengan qada. Jadi qada itu adalah rencana Allah sebelum tercipta. Ketika rencana Allah itu tercipta, ketika rencana Allah itu terrealisasi menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah wujud, maka dia disebut dengan qadar. Qadar apa pengertiannya qadar? Ya, ketetapan Allah yang telah terjadi atau keputusan Allah yang telah terwujud. Jadi tadi di sini Allah merencanakan. Allah merencanakan itu disebut qadar. Kemudian setelah rencana itu terwujud maka disebut dengan qadar. Kemudian yang kedua adalah tentang dalilnya. Dalilnya terdapat pada Quran surah apa? Quran surah Al-Qamar ayat 49. Coba dibaca. Labibah, coba baca Labibah. Buka dulu Mas Kari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, bacaannya masih berbeda ya Labibah ya. Bakal minta satu lagi. Andi, coba Andi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nanya banyak. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apa artinya? Artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Ya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran. Ukuran itulah yang disebut dengan ketentuan. Ketentuan itulah yang dimaksud dengan qada dan qadar. Paham? Jadi dalilnya berada di mana? Quran surah Al-Qamar ayat 49. Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Innal kulla. Bismillah, bismillah. Pengertiannya sudah, dalilnya sudah. Sekarang yang ketiga, takdir. Jadi, qada dan qadar itu juga disebut dengan takdir. Ya, qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Ada namanya takdir mubrom, ada namanya takdir muqaddar. Apa itu takdir mubrom? Belum tahu? Sekarang Bapak kasih tahu. Takdir mubrom itu apa? Ketentuan Allah yang sudah pasti dan akan berubah dari manusia. Nah, ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ada ketetapan-ketetapan tertentu yang tidak bakal bisa diubah oleh manusia. Misalnya apa kira-kira? Ya, jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Bisa tidak diubah? Tidak bisa. Laki-laki tidak jadi perempuan.
atau perempuan yang jadi laki-laki, bisa tidak diubah? Tidak bisa. Itu ketetapan Allah yang pasti tidak bisa dirubah. Nah, ketetapan yang tidak bisa dirubah itu disebut dengan takdir mubrom. Selain itu, selain Islamin, apa? Ya, ada lagi, ada namanya takdir mu'alaq. Apa takdir mu'alaq? Kebalikan dari takdir mubrom. Kalau takdir mubrom itu tidak bisa diubah, kalau takdir mu'alaq bisa diubah. Nah, jadi takdir mu'alaq ini tergantung dengan usaha kita sendiri untuk merubah nasib kita. Misalnya apa coba? Hah? Apa? Berat badan. Berat badan. Badannya kurus, kering, rempeng. Bisa nggak diubah berat badannya? Bisa. Bagaimana caranya? Makan makanan yang bergizi, bukan hanya makan banyak. Makan banyak dan bukan ini. Kegiatan kehidupan sehari-hari kita, belajar. Apa yang bisa diubah? Nilai. Ulangan setiap hari nilainya 50. Bisa tidak diubah jadi 80? Bisa. Bagaimana caranya? Belajar. Nah, belajar itu termasuk dalam kategori takdir mu'alaq. Takdir yang bisa diubah ketentuannya berdasarkan usaha yang kita Sekarang untuk lebih mendalami tentang takdir mubrom dan takdir mu'alaq, Bapak akan membagikan kartu ini. Kartu ini masing-masing punya pasangan, ya. Jadi kartu ini nanti akan Bapak bagikan secara acak. Tugas kalian adalah mencari pasangan kartu ini. Kemudian kalau nanti sudah yakin ini dapat pasangannya, silahkan maju ke depan, ditempel dan dijelaskan. Paham? Silakan dilihat dulu kartunya. Sudah dapat kartunya? Coba dilihatkan kartunya, diangkat. Kartunya diangkat. Ada yang belum dapat? Semuanya ya? Nah, dilihat kartunya masing-masing. Habis ini silakan cari pasangannya. Bapak kasih waktu 2 menit paling lama. Silakan dicari. Satu namanya, satu contohnya. Oh iya ya. Ya, sudah. Untuk menempelkan kartu yang sudah dapat pasangannya, kemudian nanti dijelaskan. Nanti kalian tempel di sini, Bapak kasih spidol dulu. Di sini nama takdirnya. Di sini contohnya, contoh perbuatannya. Jadi di sini ada 4 kolom yang dapat kartu takdir dan contohnya, nanti itu satu pasang. Kemudian ada yang dapat kartu cara beriman dan perbuatannya, itu yang satu pasang. Kita mulai dari sini. Asofa. Pasangannya siapa tadi? Ya, silakan dipasang dan dijelaskan. Ditempel seukurannya saja lah, satu harus tinggi yang kira-kira sampai.
teman-temannya, ngadep teman-temannya. Takdir program adalah ketentuan Allah Ta'ala yang tidak bisa diubah, seperti kematian, jodoh, kelamin, dan umur. Oke, dah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Asoka. Kemampuan adalah salah satu contoh dari takdir mu'alaf. Ya, dekat ke teman-teman. Takdir mu'alaf yang berarti takdir yang bisa diubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar seseorang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut, Labibah. Pasangannya. Sejajarkan kanan kiri. Sabar dalam musibah adalah salah satu cara mengimani takdir mubrah. Salah Ya, satunya. betul. Terus tepuk tangan. Takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat diubah dan salah satu contohnya adalah kekayaan yang dapat bisa diubah dengan bekerja keras. Ya, tepuk tangan. Ya. Lanjut. Menjauh larangannya adalah salah satu cara beriman kepada takdir mu'alaf. Ya. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia. Contohnya adalah kelahiran. Ya, betul. Siapa yang belum? Saya, Haris, silakan, Haris. Ya, silakan dijelaskan. Kenapa suku bangsa dapat dikategorikan sebagai takdir mubrom? Karena takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Sedangkan suku bangsa juga termasuk takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Bayangkan, kita lahir di suku Melayu, bisa tidak kita ubah suku kita menjadi kayak suku Sunda ataupun suku yang lain-lainnya? Bisa tidak? Tidak bisa. Makanya di sini suku bangsa itu dikategorikan dengan takdir mubrom. Oke, silakan semuanya. Kita lihat sama-sama, kita tulis bersama. Untuk ajal kematian termasuk mubrom, betul? Kemampuan termasuk pahala? Kekayaan? Kelahiran mubrom? Kecerdasan mu'alaf? Cara beriman kepada takdir mubrom yaitu dengan cara bersabar ketika kita mendapat musibah. Kita bersabar, tidak menyalahkan Allah. Betul nggak termasuk cara mengimani mubrom? Ya. Karena musibah itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Maka cara kita mengimaninya adalah bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Yang kedua, beribadah dan menjauhi larangan. Ini adalah cara mengimani takdir mu'alaf. Betul atau salah? Hah? Coba pikir dia, salah apa alasannya? Karena kalau takdir mu'alaf kita bisa berubah. Kalau belum kita tidak bisa berubah, jadi kita jauhi larangannya dengan
beribadah ini termasuk mubrom atau mu'alaf? Hah? Mubrom atau mu'alaf? Mubrom. Iya, sebagai bukti bahwa kita itu terhadap keputusan Allah itu tidak bisa kita ubah, maka yang kita bisa lakukan hanyalah beribadah, berdoa, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ini salah ini ya. Ini salah, yang betul adalah takdir. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmahnya. Untuk mempelajari tentang hikmah beriman kepada qadar dan qadar ini, Bapak ingin kalian cari sendiri dalam kelompok diskusi. Ya. Jadi Bapak nanti kasihkan lembar diskusinya, kalian tulis nama kelompoknya, kemudian nanti kelompok dulu ini gabung ke sini, ya. Ini gabung ke sini. Yang kedua gabung ke sana kelompoknya. Ini gabung ke situ. Ini gabung ke situ. Hikmah dari beriman kepada qadar dan qadar ini boleh lihat di buku kalian. Kemudian kalian diskusikan dalam kelompoknya. Setelah itu nanti maju per kelompok untuk presentasi di depan. Paham ya? Silahkan kalian diskusikan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan hasil diskusi kami yang bertema beriman kepada qadar dan qadar sebagai berikut. Meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. 2. Mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal positif untuk mencapai kebahagiaan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang kedua, silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hikmah beriman kepada qadar dan qadar. 1. Membangkitkan semangat manusia untuk berusaha. 2. Selalu ridho
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan hikmah-hikmah kepada kodok dan kodok. 1. Bangkitkan semangat manusia untuk berusaha. 2. Selalu bersyukur dan bertawakal atas Allah. Kami dari kelompok rumah akan membacakan hikmah beriman kepada kodok dan kadar. 1. Agar kita percaya kita hidup hanya sementara. 2. Membangkitkan semangat manusia untuk berusaha. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 akan membacakan hikmah beriman kepada kodok dan kodok. 1. Membangkitkan semangat untuk berusaha mengimani hari akhir. Memberikan penekanan pada materi yang tadi sudah kita pelajari. Pertama, berkaitan tentang cara beriman kepada takdir. Ya. Yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh itu bisa dirubah tidak? Berarti ini bukti cara beriman kepada takdir apa? Takdir. Kemudian yang ketiga, sabar atas musibah. Musibah bisa ditolak tidak? Tidak. Berarti ini cara beriman kepada takdir apa? Hikmahnya yang pertama adalah bersyukur atas. Selanjutnya, Bapak nanti akan membagikan LKPD, ya, LKPD seperti ini. Bapak akan bagikan LKPD ini di WA grup kalian. Jadi nanti kalian kerjakan LKPD ini di dalam link yang Bapak kirimkan dalam grup. Jadi nanti kalian buka linknya, ada LKPD-nya seperti ini. Kemudian nanti ini kalian download, ya, kalian download, kalian kerjakan, baru kalian upload lagi kirim ke Bapak. Pelajaran. Jadi kita akan membuat kesimpulan bersama-sama dari proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pengertian. Masih ingat pengertiannya apa? 1. Kodok. Pengertiannya apa? Ketetapan ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman. Kalau qadar? Ya, ketetapan Allah yang sudah terjadi atau yang telah wujud. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang dalilnya tadi. Dalilnya terdapat dalam Quran surah apa? Surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Mubrom apa? Takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya? Meninggal. Kemudian takdir mu'allaq apa? Takdir yang bisa diubah. Contohnya? Tinggi badan. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat kita belajar tentang cara beriman kepada takdir. Bagaimana caranya? Apa? Ya, bersabar dalam musibah. Kemudian ya, berusaha sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Terakhir, kita belajar tentang hikmah. Hikmahnya apa? 1. Ya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, optimis, yakin dalam berusaha, yakin dalam belajar.
bahwa apa yang kita usahakan pasti akan berhasil. Uraikan pengertian kodok dan kodan. Kodok adalah ketetapan dan ketentuan yang dibuat Allah sejak zaman azali. Ya, bagus. Sedangkan Kodan. kodah adalah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terwujud. Ya, tepuk tangan untuk Asal. Lanjut. Yang kedua. Ustaz. Dalil tentang beriman kepada kodok dan kodan terdapat dalam Quran surah apa? Surah Al-Qamar ayat 49. Surah Al-Qamar ayat 49. ya, betul. Yang ketiga, Lares tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq. Bapak minta takdir mubram. Sebutkan pengertiannya dan contohnya. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Jangan lihat buku, tutup bukunya. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya adalah kelahiran, jenis kelamin, Kelahiran, jenis kelamin, dan kematian. ya, betul. Kemudian untuk takdir mu'alaq, Pio. Mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah. Takdir yang bisa diubah. Contohnya, pintar, kaya, miskin. Ada lagi? Ada. Rajin. Oh, rajin. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Pio. Kemudian, yang keempat tentang bagaimana sih cara kita beriman kepada takdir. Labibah, cara beriman. Orang beriman bersyukur atas nikmat. Yang kedua, Cara beriman bersyukur atas nikmat. nikmat. Terus, Kedua, optimis dalam berusaha. optimis dalam betul? Betul atau salah? Salah. Salah kan Nurul? Coba Nurul, betul kan Nurul? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Terus, bersabar Atas musibah. atas musibah yang diterima. Ya, tepuk tangan untuk Nurul. Kalau yang disebutkan oleh Labibah tadi apa? Cara beriman atau hikmahnya? Hikmah. Jadi yang disebutkan Labibah tadi adalah hikmahnya, yaitu bersyukur atas nikmat dan optimis terhadap yang kita lakukan, perbuatan usaha yang kita lakukan. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini, jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus semangat dalam belajar menuntut ilmu. Kita tidak boleh lagi banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, minimal 2 itu. Itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah juga sama. Kalian sebagai bukti bahwa kalian itu melakukan atau mengimani takdir mu'alaq, apa yang bisa kalian lakukan untuk orang tua kalian? Membantu, menolong orang tua. Minimal. Apa? Ya, cuci piring kalau yang perempuan, nyapu, ngepel, ya, cuci baju. Ya, yang bisa kalian lakukan untuk orang tua kalian lakukan. Itu adalah cara kita mengimani takdir mu'alaq. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas akhlak terpuji, yaitu tentang disiplin dan tanggung jawab. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini materi kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Bapak
akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.